Evaluasi realisasi APBD Kabupaten Kota se-Indonesia oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Pengarahan akan disampaikan dalam bentuk rekaman dengan pengantar yang akan disampaikan oleh Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Bapak Kuntoran Agus Sudono. Untuk itu kami silakan. Saya tidak akan mengambil waktu lama. Mari kita saksikan dan dengarkan baik-baik sambutan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Budiono. Judulnya adalah pelaksanaan anggaran yang berkualitas melalui transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atas pengelolaan anggaran belanja daerah. Mari kita cermati dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Shalom. Saudara-saudara sekalian, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya kepada Anda sekalian karena tidak dapat hadir pada rapat kerja TEPA hari ini. Melalui rekaman ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang saya anggap penting untuk bersama-sama kita kerjakan dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kinerja kita tahun depan. Rapat kerja TEPA kali ini bertemakan pelaksanaan anggaran yang berkualitas melalui transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan atas pengelolaan anggaran belanja daerah. Dari kalimat depan yang tadi ada 3 kata kunci dalam tema itu yang saya ingin garis bawahi, yaitu berkualitas, transparansi, dan partisipasi. Berkualitas kata kunci yang pertama artinya setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang jelas dan terukur yang ditentukan sebelumnya. Ada 2 syarat agar anggaran dapat disebut berkualitas. Yang pertama, anggaran tersebut dapat diserap atau digunakan. Dan yang kedua, penggunaannya efektif dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Jadi anggaran yang dapat diserap saja tidak cukup. Setiap rupiah yang diserap harus secara efektif digunakan untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Barangkali tidak perlu saya ingatkan bahwa tujuan anggaran atau tujuan untuk menggunakan uang rakyat adalah untuk rakyat. Penggunaannya harus untuk manfaat yang dapat dirasakan oleh rakyat, bukan manfaat yang dinikmati oleh pejabat atau birokrasi. Birokrasi dan pejabat adalah sarana untuk menghasilkan manfaat bagi rakyat. Biayanya tidak boleh memakan porsi untuk rakyat. Prinsipnya, uang rakyat harus besar-besarnya dikembalikan kepada rakyat. Kepala daerah dan DPRD harus peka terhadap apa yang paling dibutuhkan rakyat di daerahnya. Saudara-saudara, menjelang akhir tahun, kita dapat mengukur sukses tidaknya anggaran yang diserap dan yang dikembalikan untuk masyarakat. Melalui sistem monitoring TEPA, para bupati dan wali kota dapat melihat capaian kabupaten atau kota masing-masing dalam merealisasikan belanja daerahnya. Tentu, seperti yang saya sebutkan tadi, sukses atau gagalnya anggaran tidak hanya ditentukan oleh tinggi rendahnya realisasi belanja. Tinggi rendahnya realisasi belanja hanyalah syarat pertama bagi anggaran berkualitas. Ia adalah memang faktor indikator awal penting yang menggambarkan kondisi pengelolaan daerah secara keseluruhan. Sistem monitoring TEPA yang kita punya sekarang menyertakan indikator-indikator yang dapat menjadi pendeteksi dini hambatan-hambatan dalam pengadaan, dalam realisasi fisik, dan dalam realisasi keuangan. Selebihnya berpeluang pada kemampuan manajerial kepala daerah, terutama dalam memanfaatkan informasi di dalam sistem monitoring TEPA. Saya mendapat laporan bahwa beberapa kepala daerah telah mengoptimalkan manfaat sistem monitoring ini dengan baik. Seperti saya sebut beberapa,
Kabupaten Kuningan, Kabupaten Donggu, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Saudara-saudara sekalian, kata kunci yang kedua dari tema raker adalah transparansi. Kepercayaan masyarakat adalah pilar demokrasi. Rakyat Indonesia telah memilih kita, memilih Anda semua untuk memimpin karena mereka percaya. Unsur kepercayaan ini pula yang membedakan demokrasi dengan autokrasi. Dalam demokrasi harus selalu ada sambung rasa antara yang memimpin dan yang dipimpin. Harus ada informasi yang terus-menerus mengenai apa yang dikerjakan pemimpin atas nama yang dipimpin. Disinilah kuncinya adalah transparansi. Dalam penganggaran, transparansi dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Di kota Surakarta, Solo, misalnya, pemerintah mengumumkan APBD-nya di setiap kelurahan. Di Jakarta, pemerintah mempublikasikan APBD-nya melalui website. Dan di Denpasar, pemerintah memasang papan nama kegiatan pembangunan non-fisik, yaitu rencana detail tata ruang pada satu titik di wilayah perencanaan tata ruang tersebut. Inisiatif seperti ini tidak mahal, namun efektif menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Transparansi juga dapat dipraktekkan dalam proses penetapan perda APBD dan APBD perubahan. Sudah sampai di mana prosesnya? Apakah terkendala oleh DPRD misalnya? Semuanya masyarakat perlu tahu. Saya ingin mengingatkan kembali, rapor kepala daerah berdasarkan sistem monitoring TEPA secara berkala akan diumumkan kepada masyarakat bagaimana amanat Bapak Presiden. Transparansi tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman, kecuali bagi mereka yang memang mau menutup-nutupi. Transparansi justru merupakan kunci untuk melipat gandakan kepercayaan masyarakat kepada pimpinannya di daerah. Bahkan lebih jauh lagi, dengan melibatkan masyarakat, kinerja pemerintah akan lebih efektif, lebih kena sasaran seperti yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jangan pernah memandang rendah kekuatan masyarakat, terutama ketika masyarakat mempercayai kita. Hal ini terkait dengan kata kunci yang terakhir, yaitu partisipasi. Saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa ide brilian dapat datang dari mana saja, termasuk dari masyarakat. Oleh karenanya kita sebenarnya sangat berkepentingan dalam melibatkan masyarakat untuk ikut memiliki program yang kita laksanakan dan untuk ikut mengatasi masalah publik yang sedang kita hadapi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Saya mengambil satu contoh dari pemerintah kota Pontianak, di mana partisipasi masyarakat dapat membantu proses perencanaan pembangunan. Kita tahu bahwa musrenbang dilaksanakan setiap tahun. Musrenbang dimaksudkan untuk menggali aspirasi dari akar rumput dengan harapan apa yang menjadi keputusan di level pimpinan benar-benar didasarkan dan mencerminkan kebutuhan real rakyat. Sayangnya, musrenbang kerap kali justru menjadi formalitas belaka. Hal ini nampaknya tidak terjadi di kota Pontianak. Pemerintah kota menjalankan musrenbang online. Partisipasi masyarakat ditangkap dan direkam oleh pemerintah dengan cara mendokumentasikan aspirasi masyarakat tersebut dalam sistem online tadi. Dalam proses penganggaran, pemerintah tinggal mengacu pada informasi di dalam sistem itu, termasuk dalam menghadapi DPRD. Dalam pelaksanaan dan evaluasi, pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Masyarakat perlu diberi ruang untuk ikut mengawasi pengelolaan belanja daerah. Tugas pemerintah adalah membuka data dan menindaklanjuti laporan yang masuk. Inisiatif yang disebut lapor yang dikembangkan oleh UKP
untuk pemerintah pusat, pemerintah DKI Jakarta, dan pemerintah Kota Bandung dapat menjadi contoh. Sistemnya mudah. Masyarakat cukup mengirimkan SMS atau mengunggahnya ke dalam aplikasi Android. Sistemnya murah dan pasti ditindaklanjuti. Ribuan laporan masyarakat sudah masuk, dan laporan-laporan ini membantu pemerintah dalam menemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Itulah contoh-contoh konkret yang menyegarkan dan patut untuk diikuti oleh semua daerah. Tentu dengan ruang inisiatif yang khas dari masing-masing daerah. Saudara-saudara sekalian, beberapa minggu ke depan, tahun anggaran 2013 akan segera berakhir. Artinya dia banyak waktu yang tersisa untuk mengubah capaian tahun ini. Saya minta Bupati dan Wali Kota agar mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah tahun ini. Dan hal-hal yang baik agar dipertahankan untuk tahun 2014 dan yang buruk dihilangkan. Ada beberapa hal yang saya yakin dapat disiapkan sejak sekarang, yaitu pertama, penuntasan penetapan perda APBD tahun anggaran 2014 sebelum 31 Desember 2013. Kedua, akses masyarakat untuk terlibat banyak dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Ketiga, sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat. Sistem ini tidak harus mahal, yang penting masyarakat tahu kemana harus melapor. Di dalam sistem monitoring TEPA, realisasi belanja dari 491 kabupaten kota per 31 Oktober 2013 tercatat sebesar 51,16%. Capaian ini rendah. Untuk menghindari terulangnya hal serupa di akhir tahun depan, saya minta Bupati dan Wali Kota melakukan upaya antisipasi sedini mungkin. Nantinya tidak hanya realisasi harus tinggi, tapi juga harus berkualitas. Saya mengimbau saudara-saudara sekalian untuk melakukan hal sebagai berikut. Pertama, meninjau ulang seluruh peraturan dan undang-undangan yang ada di daerah masing-masing. Merekomendasikan usulan perubahan terhadap pasal-pasal yang sudah tidak relevan dan tidak dapat diterapkan. Terutama terhadap berbagai regulasi yang tidak saling mendukung, yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat penyerapan anggaran. Kedua, memastikan kesiapan sumber daya, minimalkan perubahan kebijakan yang signifikan di tengah proses pelaksanaan yang akhirnya membawa tuntutan perubahan atau revisi anggaran. Ketiga, meningkatkan sinergi antar seluruh pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk turut serta berpartisipasi di dalam pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran daerah. 5. Prioritaskan alokasi anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Pelaksanaan anggaran adalah kerja bersama dari semua pemangku kepentingan di daerah di bawah pimpinan kepala daerah. Saya berharap rapat evaluasi kabupaten kota tahun pelaksanaan anggaran 2013 ini akan menghasilkan berbagai rekomendasi praktis untuk perbaikan kualitas anggaran di semua daerah. Saudara-saudara sekalian, demikianlah sambutan saya.